Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Iis Rahmawati, mahasiswa Fakultas Hukum kelas karyawan semester 4 Universitas Subang. Pada kesempatan kali ini, saya akan sedikit menjelaskan tentang materi mata kuliah hukum perikatan. Materi yang saya sampaikan adalah tentang macam-macam perikatan. Macam-macam perikatan dilihat dari segi objeknya terdapat beberapa macam. Yang pertama ada perikatan positif dan negatif. Yang kedua ada perikatan sepintas lalu dan berkelanjutan. Yang ketiga ada perikatan alternatif dan fakultatif. Yang keempat ada perikatan generik dan spesifik. Yang kelima ada perikatan yang dapat dibagi dan tidak dapat dibagi. Yang keenam ada perikatan dengan ancaman hukuman, dan yang ketujuh ada perikatan yang sederhana dan yang berlipat ganda. Selanjutnya perikatan dilihat dari subjeknya. Yang pertama ada perikatan tanggung renteng, yang kedua ada perikatan pokok, yang ketiga ada perikatan tambahan atau aksesorir. Selanjutnya juga perikatan dilihat dari daya kerjanya. Yang pertama ada perikatan bersyarat, dan yang kedua ada perikatan dengan ketetapan waktu. Selanjutnya akan dijelaskan tentang pengertian dari macam-macam perikatan yang tadi sudah disebutkan dalam pengelompokannya. Yang pertama perikatan positif adalah perikatan yang prestasinya berupa perbuatan nyata. Lalu ada perikatan negatif, adalah pemenuhan prestasi cukup dengan satu perbuatan saja, misalnya perikatan untuk menyerahkan barang yang dijual dan membayarnya. Selanjutnya ada perikatan berkelanjutan, yaitu perikatan di mana prestasinya bersifat terus-menerus dalam jangka waktu tertentu. Selanjutnya ada perikatan alternatif, yaitu perikatan di mana debitur berkewajiban melaksanakan satu dari dua atau lebih prestasi yang dipilih. Selanjutnya perikatan fakultatif, yaitu suatu perikatan yang objeknya hanya berupa satu prestasi di mana debitur dapat menggantikan dengan prestasi yang lainnya. Selanjutnya ada perikatan generik, adalah perikatan di mana objeknya ditentukan menurut jenis dan jumlahnya. Ada juga perikatan spesifik, yaitu perikatan yang objeknya ditentukan secara terperinci. Selanjutnya ada perikatan yang dapat dibagi, yaitu perikatan yang prestasinya dapat dibagi-bagi. Sedangkan perikatan yang tidak dapat dibagi adalah perikatan yang prestasinya tidak dapat dibagi-bagi. Selanjutnya ada perikatan dengan ancaman hukuman, yaitu perikatan di mana ditentukan bahwa debitur akan dikenakan suatu hukuman apabila ia tidak melaksanakan perikatan. Selanjutnya ada perikatan tanggung renteng atau tanggung menanggung, adalah perikatan di mana debitur dan kreditur terdiri dari beberapa orang. Suatu perikatan adalah tanggung menanggung atau tanggung renteng jika berdasarkan kehendak para pihak atau ketentuan undang-undang ditentukan sebagai berikut. Yang pertama, setiap kreditur dari dua atau lebih kreditur-kreditur dapat menentukan keseluruhan prestasi dari debitur dengan pengertian pemenuhan terhadap seseorang kreditur, membebaskan debitur dari kreditur-kreditur lainnya. Itu disebut dengan tanggung renteng aktif. Untuk jenis perikatan tanggung renteng, ada perikatan yang aktif, di mana diatur dalam pasal 1278 dan 1279, sedangkan perikatan tanggung renteng pasif diatur dalam pasal 130. Artinya, ada kalanya terdapat lebih dari seorang kreditur atau terdapat lebih dari seorang debitur. Mungkin juga terjadi kombinasi, yaitu lebih dari seseorang kreditur di pihak yang satu dan lebih dari seorang debitur di pihak yang lain. Tanggung renteng aktif dalam praktek jarang terjadi. Tanggung renteng aktif yang timbul dari undang-undang juga tidak ada. Tanggung renteng pasif dalam banyak hal timbul dari undang-undang. Yang pertama, mereka yang merampas dan orang yang menyuruh bertanggung jawab untuk seluruhnya secara tanggung renteng. Yang kedua, orang yang bersama-sama menerima suatu barang sebagai pinjaman
maka masing-masing mereka untuk seluruhnya bertanggung jawab terhadap orang yang memberi pinjamannya. Tanggung renteng pasif biasanya terdiri dari unsur-unsur sebagai berikut. Yang pertama, 2 orang debitur atau lebih. Yang kedua, kewajiban debitur untuk prestasi yang sama. Yang ketiga, pelunasan salah seorang debitur akan membebaskan debitur lainnya. Yang keempat, perikatannya mempunyai dasar atau sebab yang sama. Dalam tanggung renteng pasif, kreditur dapat menuntut pemenuhan prestasi kepada setiap debitur dalam pengertian pelunasan dari seorang debitur membebaskan debitur-debitur lainnya, di mana ini diatur dalam pasal 1280 KUH Perdata. Daya berlaku tanggung renteng. Dalam perikatan tanggung renteng terjadi 2 pola hubungan sebagai berikut. Yang pertama ada hubungan intern, di mana hubungan antara para kreditur atau debitur tanggung renteng itu sendiri diatur dalam pasal 1278 sampai pasal 1291 KUH Perdata. Artinya, setelah salah satu debitur melunasi untuk seluruhnya, mereka dapat memperhitungkan bagiannya masing-masing kepada debitur yang dilunasinya itu. Yang kedua, hubungan ekstern adalah hubungan antara para kreditur tanggung renteng dengan debitur, di mana diatur dalam pasal 1292 sampai 1259 KUH Perdata. Dalam hubungan ekstern ini, debitur tanggung renteng tidak mempunyai hak utama sebagai satu untuk diganti, artinya kalau ditagih tidak boleh minta debitur lainnya saja ditagih. Yang kedua, untuk dibagi, artinya kalau ditagih tidak boleh minta supaya hutangnya dibagi-bagi saja di antara debitur lainnya. Kadangkala terjadi prestasi itu harus dipenuhi oleh 2 atau lebih debitur atau dapat ditagih oleh 2 atau lebih kreditur. Hal ini dapat terjadi sejak semula dari perikatan atau akibat dari suatu peristiwa yang kemudian terjadi. Misalnya, pewarisan. A, B, dan C secara tanggung renteng berkewajiban membayar Rp500 dan ternyata A wafat dengan meninggalkan 5 orang ahli waris. Maka kreditur dapat menagih B atau C masing-masing Rp500, akan tetapi terhadap ahli waris A, kreditur hanya dapat menagih masing-masing Rp500. Kalau prestasi tidak dapat dibagi, maka para debitur harus memenuhi seluruh prestasi sekaligus. Perbedaan antara tanggung renteng dan perikatan tak dapat dibagi. Tanggung renteng selalu dikehendaki, baik oleh perjanjian maupun undang-undang. Yang kedua, tak dapat dibagi adalah mengenai prestasinya, yaitu prestasinya yang tak dapat dibagi. Jadi, tanggung renteng terletak pada subjeknya. Tak dapat dibagi terletak pada objeknya atau prestasinya. Yang ketiga, tanggung renteng adalah akibat perjanjian atau akibat dari ketentuan undang-undang. Yang keempat, tidak dapat dibagi adalah berdasarkan atas sifat atau maksud dari perikatan. Selanjutnya ada perikatan pokok atau prinsipal, adalah perikatan antara kreditur dan debitur yang berdiri sendiri tanpa tergantung kepada perikatan yang lainnya. Ada juga perikatan tambahan atau aksesorir, adalah perikatan antara kreditur dan debitur yang tergantung pada perikatan pokoknya. Selanjutnya, perikatan menurut daya kerjanya akan dijelaskan. Yang pertama ada perikatan bersyarat. Adalah perikatan yang pemenuhan prestasinya dikaitkan pada syarat tertentu. Apa yang dimaksud dengan syarat? Syarat dibedakan menjadi 2. Yang pertama ada syarat yang menangguhkan. Artinya, apabila syarat tersebut dipenuhi, maka perikatannya menjadi berlaku. Selanjutnya ada syarat yang memutuskan atau membatalkan. Artinya, apabila syarat tersebut dipenuhi, maka perikatannya menjadi putus atau batal. Misalnya, A akan menyewakan rumahnya kepada si B asal tidak dipakai untuk gudang. Jika B menggunakan rumah tersebut untuk gudang, maka syarat itu telah terpenuhi dan perikatan menjadi putus atau batal dan pemulihan dalam keadaan semula seperti tidak pernah terjadi perikatan. Kategori syarat dalam perjanjian bersyarat sebagai berikut. Yang pertama ada syarat potestatif. Adalah syarat yang pemenuhannya tergantung dari kekuasaan salah satu pihak.
Yang kedua, syarat kebetulan, yaitu syarat yang pemenuhannya tidak tergantung dari kekuasaan kedua belah pihak. Yang ketiga, syarat campuran adalah syarat yang pemenuhannya tergantung dari kemauan salah satu pihak juga bergantung dari kemauan pihak ketiga bersama-sama. Selanjutnya ada perikatan dengan ketetapan waktu, yaitu perikatan yang pemenuhannya prestasinya dikaitkan pada waktu tertentu atau dengan peristiwa tertentu yang pasti terjadi. Ketetapan waktu dibedakan atas dua. Yang pertama, ketetapan waktu yang menangguhkan, di mana menurut pasal 1268 sampai 1271 KUH Perdata, ketetapan waktu yang menangguhkan tidak menangguhkan perikatannya, tapi menangguhkan pelaksanaannya. Yang kedua, ketetapan waktu yang memutuskan atau membatalkan. Contoh perjanjian kerja untuk waktu 1 tahun atau sampai meninggalnya buruh. Perbedaan perikatan bersyarat dan perikatan dengan ketetapan waktu. Debitur yang belum waktunya datang lebih memenuhi prestasi. Dalam perikatan bersyarat, prestasinya dapat dimintakan lagi dan merupakan pembayaran tidak terutang. Berlakunya pemenuhan prestasi. Yang pertama, dalam perikatan bersyarat, pemenuhan prestasi itu berlaku surut sejak perjanjian itu dibuat karena syaratnya belum pasti terjadi. Yang kedua, dalam perikatan dengan ketetapan waktu, pemenuhan prestasi itu tidak berlaku surut. Ketetapan waktu tidak menangguhkan perikatan, melainkan menangguhkan pelaksanaan. Mungkin untuk materi macam-macam perikatan yang dapat saya sampaikan cukup sekian. Mohon maaf atas segala kekurangan, mohon maaf atas kesalahan dalam penyampaian. Semoga apa yang telah disampaikan dapat menambah pengetahuan. Akhirul kalam, billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.